Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di channel YouTube Kanda Data. Kali ini kita akan melanjutkan video part ke-6 yang akan membahas mengenai uji hipotesis statistik dari F hitung yang kita hitung secara manual dan kita akan menggunakan F tabel untuk mengambil keputusan pada regresi linear sederhana. Sebelum kita mulai, saya informasikan kepada sobat semuanya, agar tidak tertinggal dengan update video terbaru dari Kanda Data, silakan klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Oke, jadi kita langsung di video part yang kelima, kita telah menghitung sampai dengan tabel ANOVA ya di regresi linear sederhana. Nah, kita telah menghitung nilai F sebesar 1139,616. Nah, selanjutnya bagaimana kesimpulannya? Nah, di sini kita akan mencari nilai F tabel, tapi saya tidak akan memperagakan bagaimana mencari F tabel menggunakan tabel F di buku, tapi saya akan membuat tabel sendiri di Excel. Nah, namun di kasus ini saya tidak akan membuat tabel sendiri, tapi langsung saja kita menggunakan formula sama dengan FINV langsung, sehingga langsung diperoleh nilai F tabel sesuai dengan derajat bebas yang kita input. Sebelum kita mencari nilai F tabel, kita buat hipotesis nol terlebih dahulu ya. Jadi hipotesis nolnya ini adalah variabel Y-nya itu adalah pendapatan petani luas lahan. Oke. Jadi karena ini adalah bukan di hipotesis T, jadi kita untuk hipotesis F, variabel independen sama dengan luas lahan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Dependen dalam kurung pendapatan petani ya. Oke. Nah, kalau untuk variabel hipotesis alternatifnya berarti ini yang balikannya ya. Jadi yang berpengaruh signifikan. Nah, teman-teman, jadi memang kalau kita ingin mengambil keputusan variabel secara parsial itu adalah di nilai tes statistiknya. Namun kalau di F hitung ini sebenarnya lebih ke secara umum, apakah variabel independen ini berpengaruh terhadap variabel dependen gitu. Namun kalau untuk yang di variabel yang bebasnya lebih dari satu, biasanya kalau misalkan salah satu variabel bebas ada yang berpengaruh signifikan terhadap variabel Y atau variabel dependen, artinya biasanya itu F-nya adalah signifikan. Ya, artinya modelnya baik gitu ya. Namun kalau misalkan tidak ada yang signifikan, biasanya tidak signifikan. Makanya kalau kita hipotesis yang linear berganda mungkin akan di-up di video-video berikutnya. Jadi kalau minimal ada salah satu variabel independen yang berpengaruh terhadap variabel dependen, itu hipotesis alternatifnya diterima gitu ya. Oke. Jadi ini hipotesisnya. Nah, kemudian untuk kriterianya, kriteria penerimaan, kalau F hitung lebih besar sama dengan F tabel, ya, ini hipotesis nol ditolak. Selanjutnya, kalau F hitung lebih kecil dari F tabel, maka hipotesis nol diterima. Oke, jadi kalau yang pertama H0 ditolak berarti menerima hipotesis alternatif atau H1 gitu ya. Oke, kita telah berhasil menghitungnya ya. Nah, selanjutnya untuk F tabel saya telah tuliskan di Excel ya di sini ya. Kita tuliskan sama dengan FINV buka kurung. Nah, di sini ada keterangannya. Probability, titik koma, degree of freedom 1, titik koma, degree of freedom 2.
Jadi saya menggunakan setting desimal yang dalam bahasa Indonesia ya. Kalau teman-teman settingan Excel-nya menggunakan titik seperti dalam internasional ya, desimal internasional, titiknya itu adalah sebagai desimal. Nanti biasanya tinggal koma saja. Jadi teman-teman ikuti yang keterangan di FINV probability titik koma atau koma. Nah, itu lihat di situ aja ya. Nah, karena di sini saya menggunakan setting ini, saya ikutin saja. Probability-nya adalah saya akan menggunakan 5% to tail ya. Nah, di sini 5%, kemudian titik koma. Nah, kemudian degree of freedom satunya adalah yang ini ya, ini satu ya. Kemudian degree of freedom-nya yang lainnya titik koma, baru yang kedua. Langsung linknya saja nggak apa-apa. Baru tutup kurung, tekan enter. Nah, jadi nilainya, saya bold ya, saya berikan warna kuning. Oke, nilainya adalah em, 4,19. Nah, sekarang kita bandingkan. F hitung, F hitung, kemudian bawahnya adalah F tabel. Nah, F hitungnya adalah yang kita hitung di part yang sebelumnya. Kemudian F tabelnya adalah kita hitung yang barusan. Nah, kalau untuk kriteria penerimaan, kita lihat F hitung dengan F tabel lebih besar mana? Ternyata F hitung adalah 1139,6. Kemudian F tabelnya 4,19. Artinya sangat jauh lebih besar. Berarti F hitung lebih besar dari F tabel. Iya kan? Berarti hipotesis nol ditolak. Kalau hipotesis nol ditolak, berarti kita menerima hipotesis alternatif. Berarti kita terima yang ini ya. Artinya variabel independen atau luas lahan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen atau pendapatan petani. Oke, demikian cara bagaimana kita menentukan keputusan uji hipotesisnya. Terima kasih telah menonton video ini. Terus dukung Kanurdata dengan cara like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di video edukasi berikutnya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.